Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 5 November. Pekan Biasa ke-31. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menganugerahkan keselamatan kepada dunia melalui salib Yesus Kristus Putra-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu mengakui keagungannya dengan sikap hidup rendah hati di hadapan-Mu dan sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua pasti pernah diundang makan bersama dengan tokoh-tokoh yang terkenal, atau mungkin artis. Atau di tempat lain, untuk penggalangan dana, ada acara makan malam dengan calon pemimpin, dengan mereka yang menjadi pimpinan mereka atau yang dijagokan oleh mereka. Orang bisa mengikuti acara itu dengan membayar sekian puluh juta bahkan. Yang pasti, makan dan perjumpaan seperti itu bukanlah sesuatu yang umum dan hanya sedikit saja yang punya kesempatan untuk itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan dalam sabda Tuhan hari ini tentang orang-orang yang berdalih kiranya dapat dibandingkan dengan undangan makan malam mesianis bersama dengan Yesus
dalam kerajaan Allah. Kita mungkin berpikir bahwa semestinya orang segera mengambil kesempatan itu. Akan tetapi, nyatanya tidak. Ada hal lain yang lebih menarik daripada undangan ilahi itu. Orang-orang terlalu terpaku dengan milik dan urusannya sendiri, sehingga memilih untuk tidak menanggapi undangan itu. Jika menolak undangan pejabat penting saja, sudah merupakan kehilangan besar. Maka, betapa lebih besar lagi kehilangan bagi seseorang yang menolak undangan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan kita itu baik dan penuh belas kasih. Akan tetapi, kebaikan dan belas kasih Tuhan itu bukan sesuatu yang murahan. Kebaikan dan belas kasih Tuhan itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kebaikan dan belas kasih Tuhan itu menuntut tanggapan yang penuh dengan kesungguhan. Para pemimpin agama Yahudi telah mengabaikannya dengan berbagai cara. Tidak seharusnya kita sebagai umat Allah, murid-murid Kristus, mengabaikan undangan itu. Kita malah harus berusaha untuk menyingkirkan penghalang yang menjauhkan kita dari Tuhan. Undangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan bersukacita bersama dengan Tuhan perlu kita tanggapi dengan penuh semangat dan harapan. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua diundang oleh Tuhan untuk ikut hadir dalam perjamuannya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.